Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Saya dulu ya. Iya. Sutresna Adi Masutio. Royul Anam Hadir. Rizal Akmal. Hadir. Selalu Pak. Abdul Wafi. Jin Pak cuma izinnya lah. Izin kenapa itu? Ibunya laki-laki. Ibunya laki-laki. Kan ibunya Pak. Kan ibunya. Kan tadi kemarin sore itu bapaknya ada masalah itu Pak. Ada masalah ya. Belum apa itu justru kok cerai, bapaknya minta cerai. Terus itu ibunya paginya laki-laki. Terus apa hubungannya sama Gavi? Kan izin nikahan ibunya. Kan bukannya sama Gavi cerainya. Selanjutnya aja Pak, gak penting. Nah, ada berapa Pak? Buka LKS halaman 63. 63 kita Mengenal pengertian tajwid. Tajwid itu pengertiannya apa? Tajwid adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari Al-Quran. Ilmu untuk membaca Al-Quran, Pak. Ini maaf ya tulisannya agak jelek. Yang kita baca nasi juga, Pak. Iya, betul. Ngece ya. Pengertian tajwid itu adalah ilmu yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Kemudian lanjut ke contoh dari ilmu tajwid di dalam Al-Quran. Itu surat Al-Imran. Tulisan Pak. Tulisan ini Tulisan siap. Ada Apa itu? Dalamnya itu. Lanjut Pak. itu ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ya. Gimana, Pak? Nah itu bacaan apa? Coba ada yang tahu nggak? Saya, Pak. Saya. Berarti anak. Mem mati bertemu dengan ya. Bacaan kalau nggak salah Edgar, Pak. Ya benar satu. Bacaannya Idhar Safawi. Syafawi. Ya. Syafawi itu apa, Pak? Safawi itu Idhar. Idhar itu kan ada yang Idhar Alfi, ada yang Idhar Safawi. Kalau Idhar Alfi itu yang sukun bertemu dengan huruf halal. Kalau Idhar Safawi itu mem sukun bertemu dengan huruf selain ba dan mem. Perbedaannya itu kalau Idhar Alfi menggunakan mem sukun, kalau Idhar Safawi menggunakan
Apa Pak? Bacaan tajwid yang lain. Saya Pak. Oke. An'amta alaihim. An'amta alaihim itu bacaan apa? Dan yang mana? Yang sama yuk Pak. An'amta, anta memati bertemu dengan ta. Ya, 100. Kemudian hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Gak wajib Pak. Kok nggak wajib? Maksudnya kok fardu kifayah berarti gak wajib untuk semua orang Pak. Enggak. Jadinya itu ketika ada suatu desa atau kaum yang dimana salah satunya itu sudah mempelajari ilmu tajwid, maka kewajiban mempelajari ilmu tajwid yang lain itu menjadi gugur. Contoh di desa Berdu. Di desa Berdu itu ada seorang pria bernama Sutresno. Nah, Sutresno ini dia mempelajari ilmu tajwid di pondok pesantren Syamsul Ulum. Maka kewajiban bagi warga Berdu yang lain itu menjadi gugur. Seperti itu. Kalau mengamalkannya Pak, Mengamalkannya itu hukumnya beda lagi. Kalau mengamalkannya hukumnya fardu ain. Jadi bedanya fardu kifayah sama fardu ain apa Pak? bedanya fardu kifayah sama fardu ain. Kalau fardu kifayah itu dia yang membantu. Saya tahu. Oke. Ketika ada orang satu yang melakukan maka yang lain itu gugur. Kok Bapak tanya terus dong? Jawab sendiri Bapak. Ini kan mengajak diskusi biar lebih aktif. Ya, metode baru itu ya Pak. Ya, discovery learning. Oke. Apa Pak? Discovery learning. Apa Ya. itu Pak? Pembelajaran secara diskusi. Apa tadi namanya? Discovery learning. Oh ya. Ya. Kalau fardu kifayah, kalau ada seorang yang sudah melakukan maka yang lain gugur. Kemudian kalau fardu ain itu gimana? Semuanya wajib melakukan Pak. Satu desa wajib melakukan. Ketika tidak ada yang melakukan maka semuanya dosa. Semuanya wajib melakukan. Jadi begini ya, fardu kifayah kalau ada seorang yang sudah melakukan maka yang lain gugur. Contohnya tadi kalau di desa itu. Kemudian fardu ain contohnya contoh lain itu seperti kewajiban sholat. Kalau sholat itu kan wajib merata bagi seluruh orang Islam. Jadi ketika di suatu daerah ada seorang yang sudah melakukan sholat, yang lain tetap kena kewajiban terkena hukum wajib sholat. Hubungannya sama ilmu tajwid apa Pak? Gimana? Penggambarannya dengan ilmu tajwid bagaimana? Penggambarannya tadi Kok sampai sholat? itu contoh lain. Contoh lain dari fardu ain. Kalau mempelajari ilmu tajwid itu kan hukumnya fardu kifayah.
kalau adik-adik membaca Al-Quran itu dia harus sesuai dengan ilmu tajwid. Contohnya ilmu tajwid ya seperti tadi Zhar, Indom, Ikhlas dan juga Fa. Pak, tanya Pak, Tanya Pak. kenapa kita kok itu penting belajar ilmu tajwid Pak? Maksudnya itu seberapa penting ilmu tajwid kita itu? Ya penting. Ya maksudnya penting itu dengan seberapa? Ya kita tahu, saya tahu memang belajar itu kan pemerintah itu kok kan pasti belajar itu kan ada efeknya. Ya itu Pak, kalau belajar ilmu tajwid itu memang seberapa penting kita itu belajar ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid itu kan membeleh seperti ilmu yang mempelajari digunakan untuk membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran itu wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. ya. Dan Nabi Muhammad itu membacanya ya sesuai dengan hukum tajwid tadi. Maka kita membacanya juga sesuai dengan sebagaimana diturunkan. Oh itu berarti saya tangkap dari penjelasan Bapak itu, jadi ketika kita membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan kaidah-kaidahnya gitu ya Pak? Yang saya tangkap itu gitu berarti. Nah, Oh, berarti ketika kita dalam membaca Al-Quran, itukah apakah kita itu hanya sekedar membaca itu saja? Berarti kita tidak mengamalkan atau apa, berarti hanya sekedar membaca itu tidak apa-apa. yang membaca sudah cukup, tapi kalau diamalkan itu lebih baik. Maksudnya lebih baik Pak? Ya, di ya lebih baik. Oh iya, iya. Ini kok kelasnya sekali. Ya pada sakit kena apa Pak? ini kan pada musim hujan toh Pak. Ya, Musim hujan sering pada demam. Apa M itu loh Pak? Yang kekinian yang intinya itu pada yang mana? yang M, Pak M. Males. Ya itu sebenarnya. Jadi pada digunakan karena malas. Ya. Jadi ini murid-murid yang semangat ini. Iya saya semangat Pak. G. Jangan itu nama yang lain. Iya, Pak. Kan ada baiknya ya teman-teman. Baiknya apa? Memakai kita orang Pak bisa jadi. Kalau bisa itu. Ya. Wajib sekolah ya sekolah dulu. Ya. Dari orang tua nanti aja. Nggak bisa bayar SPP toh Pak. Itu kan udah diurusin sama orang tua. Makanya itu kan membantu orang tua. Iya, iya. Pak, kasih Ya. pertanyaan dong Pak. Oke, pertanyaan. Bentar ya. Iya Saya Pak. cari dulu. Ya. Pengertian dari guna. Guna. Ya. Guna adalah membaca suatu lafaz dengan berdengung. Contoh. Contohnya teman saya bisa Pak, teman saya bisa. Saya Pak, saya. Ya, silakan. Inna a'doina bacaan inna Pak. Inna itu berdengung. G. Dia pertanyaan lagi pengertian dari ikhfa. Ikhfa itu apa?
Ifa adalah membaca suatu lafaz dengan samar. Contoh bacaan Ifa. Ifa adalah teman saya di sini Pak. Saya ajar. Contohnya wal takum minkum. Minkum non mati bertemu dengan kaf. Ini karena waktunya sudah nanti istirahat ya. Nggih. Sudah istirahat Pak? Dan lagi Sudah. Kelas lain sudah pada keluar, Pak. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.